Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Java Basic Tutorial yang ke-63. Materi kita tentang thread dan saya akan perlihatkan tentang synchronize. Oke. Synchronize itu adalah keadaan synchronize itu adalah statement yang bisa kita tambahkan di dalam suatu metode agar mencegah tidak terjadi semacam kayak error akibat dari thread interface atau error akibat dari memory consistency. Right. Mungkin lebih baik saya contohkan dulu, ada suatu keadaan bisa terjadi memory consistency dan error akibat thread relation, kemudian kita gunakan synchronize ya. Jadi mungkin kita ambil satu lesson abstract, kelas lesson abstract, dan kita create seperti kayak program stack push and pop ya. Mungkin pushnya aja dulu kita lihat. Jadi kita bilang private integer array, kita bilang enum, kemudian private integer counter. Oke. Ya, jadi ini adalah array-nya dan ini yang berperan sebagai indeksnya nanti. Oke. Kemudian constructor kita akan bilang public lesson abstract, dan ada satu parameter yaitu dia size. Oke, dan kemudian kita bilang di sini system out print line constructor lesson abstract. Oke, whatever, salah juga nggak apa-apa. Kemudian di dalam sini kita akan bilang enum new integer ya, ini size, kemudian counter kita assign value -1 ya, menandakan bahwa counternya masih kosong. Oke. Nah, di sini kita akan bilang public void push. Oke, di dalam sini adalah integer item. Ini item yang akan kita tambahkan ke dalam array, dan kita perlu apa ya, if statement mungkin ya. If counter sama dengan enum.length ya, ini supaya tidak terjadi out of bound, error out of bound ya. Dan kita akan bilang system out print line, let's say full house. Oke, penuh, arraynya penuh. Ya, ini mesti ada code. Dan di sini kita akan bilang counter 0. Oke, jadi ya counternya nggak berubah, nggak ditambah, nggak dikurang. Kemudian else enum plus counter sama dengan item. Oke, dan kita akan bilang di sini ya, ini akan kita perlihatkan nanti pada saat threadnya, yaitu dia kita bilang one item apa ya, edit at index counter. Oke. Ini sudah kelar. Jadi kita nanti method ini mengakses data ini, kedua data ini tentunya ya. Nah, nanti method ini akan diakses oleh beberapa thread, let's say 3 thread ya. Kita pindah ke main method, kita akan instantiate dulu lesson abstract, kita bilang object 1, satu objek aja tapi diakses oleh 3 thread, 4 thread, 5 thread ya. Kita lihat ya, lesson abstract. Oke. Nah, sekarang lesson abstract object new lesson abstract. Sekarang kita harus kasih ini dulu apa, lengthnya ya. Kita mau bikin berapa? 30 aja ya, biar banyak. Oke. Lalu kita di sini akan bilang thread T1, ini thread yang pertama, new constructornya kita pakai constructor yang nggak pakai argument, thread, dan kita mau bikin anonymous class. Oke. Public void run, lalu di dalam sini for integer i sama dengan 0, i less than 10, i increment, dan kita bilang obj1 dot push. Oke, itemnya adalah i. Oke, selesai. Ini satu begini dulu. Kemudian yang berikutnya adalah thread T2, sama ini isinya persis sama. Thread ya, di copy paste juga bisa mestinya.
Oke. Nah, kita copy paste aja dari sini karena isinya persis sama. Ya, copy dan ini paste. Oke. Kemudian yang satu lagi, yang ketiga, thread T3 sama dengan new thread. Ya, kasih aja copy paste lagi. Oke. Alright, dan kita sudah punya 3 thread mengakses data yang sama ya. Jadi sekarang kita tinggal bilang T1 start, T2 dot start, T3 dot start. Oke, kita run, lihat hasilnya berantakan. Oke, nah 1 2 3 4 5 6, ada 1, ada 8, ada 10, 9, 8. Oke, berantakan. Oke, ada 20, ada 19 ya, ada 21 di sini. Oke, berantakan. Kenapa berantakan? Karena ketiga thread itu mengakses data yang sama secara simultaneous ya, secara berbarengan, multitasking dia. Namanya juga thread. Oke. Jadi yang satu baca, yang satu masukin lagi. Oke, keadaan ini kita nggak mau. Terutama pada saat kita menggunakan file reading atau networking, kita perlu agak sedikit aturan ya, supaya mencegah tidak terjadi error dari thread interface atau memory consistency. Maka Java memberikan solusi, ada statement yang namanya synchronize. Nah, synchronize. Oke, ditambahkan keyword synchronize dan keadaan yang seperti tadi itu nggak terjadi. Coba kita lihat sekarang, run. Dia langsung rapi. Oke, lihat 0 1 2 3 4 5 rapi kan sampai 29. Kita run lagi, tetap rapi lagi. Secara selalu akan konsisten. Lalu apa bedanya sama join ya? beda Kalau join kita mengatakan bahwa thread ini jalan dulu berapa detik atau sampai selesai, kemudian thread berikutnya boleh jalan. Itu kalau join ya, kita sudah mengetahui di awal urutannya seperti apa, itu join. Tapi kalau synchronize ini menandakan bahwa kita sejak awal tidak tahu urutannya akan bagaimana, thread mana aja yang mau manggil ini kita juga tidak tahu. Oke, jadi kita gunakan cukup sekali kata synchronize, dan di sini tidak perlu berkali-kali menggunakan join karena kita nggak tahu urutannya mana dulu, bisa jadi T1 dulu, bisa jadi T2 dulu. Oke, jadi itulah perbedaan synchronize dengan join. Dan tentu synchronize lebih efektif dan lebih efisien dalam keadaan reading, writing di saat yang bersamaan. Demikian, terima kasih, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam.